Benget Situmorang adalah seorang pria yang lahir di Desa Ambarita, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Benget tinggal bersama dengan orang tua dan ketiga adiknya di desa itu. Ia dikenal sebagai anak yang nakal dan sulit diatur. Benget selalu saja bertengkar dengan sang bapak. Akibat sikap buruknya tersebut, nenek Benget yang tinggal di Jakarta mengajak cucunya tinggal bersamanya. Neneknya juga berharap agar sang cucu dapat membantu masalah ekonomi kedua orang tuanya di Samosir. Sekitar tahun 1996, Benget kemudian merantau ke Jakarta untuk tinggal bersama neneknya. Saat itu usia Benget masih 19 tahun. Pria muda itu nekat pergi ke Jakarta seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun. Setibanya di Jakarta, Benget langsung bergegas menuju ke tempat tinggal neneknya di daerah Otista, Jakarta Timur. Setelah menemukan sang nenek, ia berharap dapat segera menemukan pekerjaan yang cocok. Namun beberapa bulan kemudian, Benget justru menjadi pengangguran dan selalu bergantung kepada neneknya. Benget tidak kunjung menemukan pekerjaan karena ia tidak memiliki skill ataupun pengalaman kerja. Namun siapa sangka ternyata pria muda itu mempunyai keterampilan dalam mengemudikan kendaraan berukuran besar. Setelah lama menganggur, Benget mencoba melamar menjadi supir di berbagai tempat. Tak lama kemudian ia pun diterima bekerja sebagai supir bus Kopaja yang berada di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Karena sudah diterima kerja, Benget lalu memutuskan untuk tinggal di sebuah kos-kosan yang terletak di daerah Blok M. Ia mengambil keputusan itu karena jarak tempat kerjanya dengan rumah nenek sangat jauh. Sehingga Benget akan cukup kesusahan jika masih tinggal di rumah neneknya. Semenjak menjadi supir bus, Benget menghabiskan kesehariannya di terminal tempatnya bekerja. Ia pun sering bertemu dengan rekan-rekan kerjanya sesama supir bus. Ternyata rekan kerja Benget banyak yang memiliki perilaku buruk, yakni suka main perempuan. Karena berada di lingkungan yang semacam itu, lama-kelamaan Benget mulai terpengaruh dan mengikuti jejak teman-temannya. Ia pun terjerumus menjadi seorang lelaki hidung belang. Bukannya membantu perekonomian keluarganya di Samosir, Benget justru menghabiskan uangnya untuk menyewa jasa kupu-kupu malam. Selain itu, ia juga menghabiskan uangnya untuk membeli minuman beralkohol. Biasanya, Benget akan melakukan pesta miras bersama teman-temannya. Beberapa tahun kemudian, Benget bertemu dengan seorang wanita yang bernama Roini. Ia lalu berkenalan dan menjadi dekat dengan wanita tersebut. Kemudian, pria itu memutuskan untuk menikahi Roini di Samosir. Setelah menikah, Benget dan Roini kembali ke Jakarta untuk melangsungkan hidup. Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan yang terletak di wilayah Jakarta Timur. Kala itu, Benget masih menjadi supir bus Kopaja, sedangkan Roini bekerja di sebuah ruko yang berada di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Rumah tangga Benget dan Roini awalnya berjalan dengan baik dan harmonis. Setelah pernikahan mereka berusia 2 tahun, Roini baru mengetahui bahwa suaminya ternyata suka main perempuan dan minum minuman keras. Selain itu, karena sifat temperamentalnya yang belum hilang, Benget juga sering melakukan tindakan buruk kepada Roini. Bahkan wajah Roini sempat dipukul oleh sang suami hingga menjadi memar-memar. Bukan hanya Roini saja yang diperlakukan tidak baik oleh Benget, ternyata pria itu juga sering bersikap kasar dengan para tetangganya. Benget juga sering bertengkar dan cekcok dengan hampir semua tetangga. Karena merasa resah dengan sikap Benget, akhirnya para warga melaporkan pria itu kepada ketua RT setempat. Para tetangganya mengaku sudah tidak kuat dengan sikap temperamental Benget yang suka membuat gaduh di sekitar lingkungan warga. Hingga akhirnya pada tahun 2005, Roini dan Benget diusir oleh ketua RT dari rumah kontrakannya. Setelah diusir, Benget dan Roini menyewa sebuah kontrakan yang lokasinya tidak jauh dari kontrakan pertama mereka. Saat tinggal di rumah yang baru, pria itu masih saja berperilaku kasar kepada istrinya. Sehingga perselisihan dan percekcokan selalu saja menyelimuti rumah tangga mereka. Karena sudah merasa terlalu muak dengan kondisi rumah tangganya, Benget pun mulai berselingkuh dan memadu kasih dengan seorang wanita muda yang bernama Darna Sri Astuti. Untuk pertama kalinya, pria itu menemui kekasih gelapnya di sekitar terminal rambutan tempatnya bekerja. Saat menjalin hubungan asmara dengan Darna, Benget mengaku bahwa ia masih lajang dan belum mempunyai istri. Sang wanita pun sangat mempercayai pria itu hingga ia memperkenalkan Benget kepada keluarganya yang tinggal di daerah Jambi. Di hadapan keluarga besarnya, Darna memperkenalkan Benget sebagai calon suaminya. Ketika mendengar kabar ini, orang tua si wanita sangat menyetujui pria pilihan putri mereka. Pihak keluarga Darna lalu menyarankan agar keduanya segera melangsungkan pernikahan. Setelah menemui keluarga besar si wanita, Benget mengajak Darna kembali ke Jakarta.
Setibanya di kota tersebut, Benget lebih sering tinggal di kontrakan Darna daripada tinggal bersama istri sahnya. Kemudian pada tahun 2011, Benget memutuskan untuk berpisah dari Rohini. Setelah resmi melakukan perpisahan dengan istrinya, Benget memberanikan diri meminang Darna. Ia dan sang kekasih melangsungkan pesta pernikahan di kampung halaman sang wanita, yakni di daerah Jambi. Tak lama kemudian, Benget dan Darna kembali ke Jakarta. Pria itu pun memutuskan untuk berhenti menjadi sopir bus Kopaja. Ia lalu mendirikan usaha kuliner, yakni berjualan soto ayam di terminal Kampung Rambutan. Darna dan Benget menyewa sebuah kios kecil yang mempunyai 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi agar bisa digunakan sebagai warung sekaligus tempat tinggal. Belum lama mendirikan usaha soto, lapak jualan Benget dan Darna sudah ramai dikunjungi para pelanggan. Kebanyakan dari pelanggan Benget merupakan teman-temannya sesama sopir bus Kopaja. Namun kenyataannya kios soto milik Benget hanyalah sebagai kedok. Selain menjual soto, Benget dan Darna ternyata juga menjual minuman beralkohol di kios mereka. Sehingga kedatangan para pelanggannya itu dikarenakan adanya minuman keras di kios milik Benget. Karena dagangannya laris manis, akhirnya Benget memiliki banyak uang. Saat memegang uang yang begitu banyak, Benget menjadi kalap dan kebiasaannya main perempuan kembali lagi. Benget saat itu berniat untuk mencari wanita dan akan dijadikan sebagai selingkuhannya. Karena pikiran kotornya, akhirnya Benget mulai menggoda seorang wanita penjual jamu di sekitar terminal Kampung Rambutan yang bernama Tini. Wanita ini merupakan seorang perantau yang berasal dari daerah Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Tini juga memiliki seorang suami dan anak di kampung halamannya. Namun ia tetap nekat berhubungan dengan Benget tanpa sepengetahuan keluarganya. Karena perselingkuhan yang dilakukan Benget dan Tini semakin lama semakin menjadi-jadi, akhirnya Benget sering menyuruh Tini untuk datang ke kios sotonya. Awalnya Darna tidak mengetahui sama sekali bahwa Tini merupakan selingkuhan suaminya. Darna hanya mengira bahwa Tini merupakan seorang pedagang jamu yang sedang menumpang jualan di kiosnya. Sedangkan Tini tahu bahwa Darna adalah istri sah dari Benget. Karena keseringan berjualan di sana, akhirnya Tini dibuatkan lapak untuk jualan jamunya di samping kios soto Benget. Hari demi hari akhirnya Darna mengetahui perselingkuhan antara Benget dan Tini. Hal ini diketahui oleh Darna karena Tini dan suaminya sering bermesraan di kiosnya. Bahkan mereka berdua juga sering berpelukan di dalam kios tersebut. Karena melihat suaminya selingkuh, Darna pun menjadi sangat murka kepada Benget. Bukannya meminta maaf, Benget justru bertindak kasar kepada Darna. Karena sering dipukuli dan dimarahi oleh Benget, Darna akhirnya memilih diam dan acuh terhadap perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Karena perselingkuhannya telah diketahui oleh Darna, Benget dan Tini menganggap Darna sebagai pengganggu dalam hubungan mereka. Benget pun ingin lebih leluasa berhubungan dengan Tini, akhirnya ia berencana untuk menghabisi istrinya tersebut. Pada tanggal 1 Maret 2013, Benget akhirnya mengajak Tini untuk menghabisi nyawa istrinya yaitu Darna. Rencananya, Benget dan Tini ingin menghabisi Darna saat malam hari setelah menutup kios soto dan kios jamu milik mereka. Untuk melancarkan aksinya, Benget awalnya mengajak Darna minum minuman keras hingga mabuk. Saat Darna mulai mabuk, Benget kemudian mengajak istrinya untuk masuk ke dalam kamar dan melakukan itu-ituan. Di tengah itu-ituan yang sedang berjalan, Benget mulai memukuli Darna hingga membuat istrinya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kemudian Benget menyeret Darna ke dalam kamar mandi untuk disiram dan dipukul dengan sebuah tongkat kayu. Setelah tubuh Darna sudah lemas dan mulai tidak berdaya, Benget kemudian meminta tolong kepada Tini untuk menggendong Darna ke dalam kamarnya. Saat berada di dalam kamar wanita itu, kaki dan tangan Darna diikat dengan posisi tubuh yang terlentang. Tidak hanya mengikat kaki dan tangan korbannya, Benget juga melakukan hal yang sangat mengerikan. Ia memasukkan genggaman tangan dan sebuah botol mineral ke dalam alat vital Darna secara bergantian. Karena perlakuan mengerikan dari Benget, akhirnya Darna menjerit kesakitan. Karena muak dengan jeritan Darna, Benget kemudian memukul Darna dengan sebuah balok kayu berkali-kali. Karena mendapat perlakuan keji dari Benget, Darna yang sudah tidak berdaya kemudian menghembuskan napas terakhirnya pada malam itu juga. Sontak suasana di kios soto ayam Benget menjadi sangat hening dan sunyi. Saat mengetahui kondisi Darna, Benget dan Tini meninggalkan wanita itu di dalam kamar dengan kondisi yang sudah tidak terselamatkan. Keesokan harinya, Benget dan Tini melakukan aktivitas seperti biasanya. Benget berjualan soto ayam, sedangkan Tini berjualan jamu.
Mereka berdua tidak melihat bagaimana kondisi Darna pada saat itu. Mereka justru membiarkan Darna dengan posisi terikat di dalam kamar kiosnya. 3 hari kemudian setelah kejadian tersebut sekitar sore hari, Benget dan Tini mulai mencium bau busuk di dalam kiosnya. Ternyata saat dicek bau busuk itu berasal dari tubuh Darna yang sudah tiada sejak beberapa hari yang lalu. Melihat kondisi tubuh Darna yang semacam itu, Benget dan Tini mencoba memastikan keadaan Darna. Mereka lalu menyadari bahwa sang korban telah tiada. Benget dan Tini pun menjadi sangat panik. Keduanya pun berencana menyingkirkan tubuh Darna untuk menghilangkan jejak. Kemudian Benget menutup kiosnya agar warga sekitar menganggapnya telah berhenti berjualan. Karena dilanda kebingungan, akhirnya Darna dibawa ke kamar mandi oleh kedua pelaku. Kemudian Benget memisah-misah tubuh Darna menjadi 5 bagian. Lalu Benget menyuruh Tini mencari kantong kresek besar untuk memasukkan tubuh Darna ke dalam kantong tersebut. Benget lalu berencana ingin membuang bagian tubuh Darna yang telah dimasukkan ke dalam 7 kantong kresek ke tempat yang berbeda-beda. Akan tetapi 1 kantong kresek yang berisi daging, jantung, paru-paru dan hati Darna dimasukkan ke dalam kulkas. Dan 6 kantong kresek lainnya dibuang ke tempat lain pada keesokan harinya. Karena 1 kantong kresek yang berisi usus mengeluarkan bau yang tidak enak, akhirnya Benget membuang kantong kresek tersebut ke sungai terdekat pada malam itu juga. Keesokan harinya, Benget membuka kios soto ayam seperti biasanya. Saat menjelang malam, Benget menutup kios sotonya. Lalu pria itu menyewa sebuah angkot ke juragan angkot. Katanya angkot yang disewa itu hendak dibawa ke pasar untuk berbelanja. Juragan angkot kemudian mengizinkan Benget untuk menyewa angkotnya dengan uang sewa sebesar Rp250.000. Ternyata angkot yang disewa Benget bukan untuk berbelanja, melainkan untuk membuang bagian tubuh Darna di beberapa titik di pinggir jalan tol. Setelah berhasil menyewa angkot, Benget kemudian mengajak Tini untuk membuang kantong kresek yang berisi bagian tubuh Darna. Setelah itu, Benget dan Tini mulai pergi naik angkot ke jalan tol. Saat keadaan jalan sedang sepi, Benget menyuruh Tini untuk membuang 1 persatu kantong kresek tersebut. Tini meletakkan kantong-kantong itu di luar garis jalan tol. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan dan melakukan hal yang sama hingga kantong kreseknya habis. Setelah semua kantong sudah terbuang, mereka kemudian kembali pulang ke rumah kontrakan melalui jalan alternatif. Sampai di rumah, mereka mengembalikan angkot yang sudah disewa. Kemudian Benget dan Tini beristirahat dengan tenang karena mengira masalah yang selama ini ada di dalam rumahnya sudah tersingkirkan. Keesokan harinya, Benget seperti biasa memasak daging untuk dagangan sotonya. Tapi tragisnya, Benget bukan hanya memasak daging ayam untuk sotonya, ia juga memasak bagian daging Darna yang sempat disimpan di dalam kulkas. Selain itu, Benget juga membuat sambal hati goreng yang dibuat dari jantung dan hati Darna. Kemudian ia menjual masakannya tersebut ke semua orang yang mampir di kiosnya. Agar daging dan sambal yang sudah dimasak cepat habis, Benget membagikan soto dan sambal tersebut secara gratis kepada semua orang. Sehingga orang-orang yang awalnya tidak tertarik untuk mencicipi soto Benget menjadi mau karena sotonya gratis. Bukan hanya orang-orang saja yang menyantap masakan itu, Benget juga mengonsumsi bagian tubuh Darna. Sedangkan Tini tidak nafsu untuk memakan soto tersebut. Wanita ini hanya fokus berjualan jamu di dekat kios soto Benget. Saat ini membuang kantong kresek yang terakhir, ternyata di belakangnya ada 1 mobil yang berisi 2 orang. Ternyata 2 orang itu sedang menepi di jalan tol untuk beristirahat sebentar. Pada saat itu mereka berdua sempat melihat Tini yang sedang membuang kantong kresek ke pinggir jalan tol. Karena merasa curiga, akhirnya 2 orang yang sempat beristirahat tadi mencoba menghampiri kantong kresek tersebut. Saat mendekati kantong kresek itu, mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena penasaran, mereka berdua mencoba membuka kantong kresek itu dan melihat ada manusia. Sontak saja 2 orang itu langsung kaget, bahkan mereka sampai terbatuk-batuk dan mual-mual. Kemudian kedua orang itu melaporkan temuannya kepada pihak pengelola jalan tol. Tak lama kemudian pihak pengelola jalan tol datang ke lokasi penemuan. Ternyata temuan yang dilaporkan itu memang benar-benar manusia. Kemudian petugas jalan tol langsung menghubungi pihak kepolisian. Karena saat ditemukan hanya ada bagian saja, polisi kemudian menduga bahwa ada beberapa bagian tubuh lainnya yang telah dibuang di sekitar jalan tol. Kemudian polisi mencoba menyisiri jalan tol dan akhirnya pihak kepolisian menemukan 5 kantong kresek yang berisi bagian tubuh manusia.
Setelah menemukan 5 kantong kresek itu, 2 orang saksi juga melaporkan bahwa yang membuangnya adalah seorang wanita yang menaiki sebuah angkot berwarna merah. Karena mendapat laporan itu, polisi kemudian mengecek CCTV yang ada di jalan tol. Petugas lalu menemukan pemilik angkot yang terekam di dalam CCTV tersebut. Saat ditemui pihak polisi, juragan angkot mengakui bahwa pada saat itu kendaraannya disewa oleh seorang pria bernama Benget. Karena sudah mendapatkan informasi yang valid, pihak kepolisian kemudian menangkap Benget di kiosnya. Selain itu, polisi juga meringkus Tini sebagai pembantu atas kejahatan yang dilakukan oleh Benget. Kemudian mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa dan diinterogasi, mereka mengakui semua kejahatannya di hadapan polisi. Selain itu, karena bagian tubuh Darna seperti usus, jantung, paru-paru, dan hatinya tidak ditemukan di dalam 5 kantong kresek tersebut, polisi kemudian menanyakan di mana sisa bagian yang hilang tersebut. Saat ditanya oleh polisi, Benget kemudian mengaku bahwa usus Darna sudah dibuang ke sungai, sedangkan bagian lainnya sudah dimasak menjadi olahan soto dan sambal hati. Saat mendengar pengakuan itu, pihak kepolisian sangat kaget dan tercengang karena kasus seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2013, pihak kepolisian melakukan rekonstruksi sesaat setelah mendapatkan berbagai macam barang bukti yang valid dan terbukti kebenarannya. Saat reka adegan ulang, lingkungan tempat lokasi kejadian sontak dikerumuni oleh banyak warga. Mereka berdatangan untuk melihat bagaimana kronologi kejadian yang menimpa Darna. Selain melakukan reka adegan, Benget juga sempat dicek keadaan psikologisnya untuk memastikan kesehatan jiwanya. Ternyata hasil tes psikologi mengatakan bahwa Benget memiliki kondisi kejiwaan yang normal, artinya ia melakukan kejahatan tersebut secara sadar. Setelah mengetahui kronologi dan bukti-bukti dari penghilangan nyawa terhadap Darna oleh suami dan selingkuhannya ini, pihak berwenang kemudian mengadakan sidang putusan untuk kedua pelaku. Saat hendak melakukan sidang pertama, ternyata kondisi Benget sudah sangat lemas dan tidak bisa berjalan sendirian. Ia harus digotong oleh pihak pengadilan untuk bisa duduk di depan hakim. Diberitakan bahwasannya saat berada di dalam penjara sebelum putusan diberikan, Benget ternyata mengidap penyakit paru-paru yang membuat tubuhnya lemas dan tidak bisa beraktivitas kembali. Karena kondisi pelaku utama yang tidak sehat, akhirnya pihak pengadilan memutuskan untuk menunda sidang putusan. Kemudian persidangan akan dilaksanakan kembali pada tanggal 3 Oktober 2013. Masih memberikan kesempatan terakhir berdasarkan rasa kemanusiaan pada terdakwa ini sampai hari Kamis. Hari Kamis terdakwa tanggal 3 Oktober bisa tidak bisa majelis akan membacakan putusan terhadap terdakwa. Namun naas, sebelum hakim membacakan putusan hukuman kepada Benget tepat pada tanggal 1 Oktober 2013, pria itu tiba-tiba saja meninggoy di dalam rutan pada pukul 4 pagi. Karena sudah kehilangan nyawanya, Benget kemudian dibawa ke rumah sakit dan dimasukkan ke dalam ruangan forensik untuk diotopsi. Di sisi lain, hukuman untuk Tini yang menjadi pembantu atas kasus penghilangan nyawa terhadap Darna telah diputuskan pada tanggal 26 September 2013. Tini divonis hukuman 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim Jakarta Timur. Tini terbukti melanggar pasal 340 Junto pasal 56 ayat 1 tentang penghilangan nyawa secara berencana. Sementara itu, kedua orang saksi yang pertama kali menemukan bagian tubuh Darna diberikan penghargaan oleh pihak kepolisian. Sekian pembahasan kasus kali ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Saya Mei, sampai jumpa dalam kasus selanjutnya.